Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian. Kebayang nggak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125.000 yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125.000 kali 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada nggak rumah harga 45 juta? Pikir pakai otak. Astaga. Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta, 1 miliar per orang untuk beliin lu rumah. Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur, dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua. Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar. Harus dibatalin. Orang itu mbok yo kula nuwun dhisik. Serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Apa lo? Teman-teman semua, seperti kita tahu Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan peraturan untuk memungut 3% dari penghasilan warga untuk keperluan tapera, tabungan perumahan rakyat. Tentu saja pemungutan ini menjadi kontroversi loh. Seperti biasa, apa yang disampaikan Pak Jokowi seringkali menimbulkan kontroversi. Yang pertama bahwasanya, apa Pak Jokowi tidak menghitung berapa pengeluaran rakyat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya tambahan pemungutan ini, maka sudah pasti akan menambah beban untuk pengeluaran rakyat. Mereka sudah dipotong BPJS, kena juga pajak penghasilan, belum juga pajak pertambahan nilai yang nanti akan naik menjadi 12%, dan tambah lagi kemudian dengan 3% untuk tapera. Jadi Pak Jokowi kalau beliau mengatakan ini semua sudah dihitung, apa betul Bapak sudah menghitung pengeluaran rakyat yang real, yang sesungguhnya? Sementara kalau kita mengikuti data dari Bank Dunia, ada 40% orang Indonesia yang terkategori mereka dalam kemiskinan. Jadi adanya pungutan ini dipastikan menambah berat beban pengeluaran bagi warga. Lalu yang kedua, Pak Jokowi ternyata sudah banyak sekarang kalangan yang juga menolak adanya pungutan untuk tapera ini. Apindo misalnya sudah mengatakan mereka menolak karena ternyata dari 3% itu 0,5%-nya dibebankan kepada pengusaha. Nah, pengusaha sudah kena kemudian sebagian dari mereka tanggung jawab untuk membayar BPJS karyawan, tambah lagi 0,5% untuk pengeluaran tabungan perumahan rakyat. Sudah pasti menambah berat beban pengeluaran pengusaha dalam hal ini. Jadi Pak Presiden ini bukannya menambah laju perputaran roda ekonomi, malah menambah berat beban laju roda ekonomi. Lembaga penjamin simpanan LPS juga mengatakan bahwasanya
pungutan tapera ini akan menggerus tabungan warga dan juga akan menyebabkan ekonomi menjadi semakin berat karena daya beli masyarakat menjadi turun. Ya, bagaimana tidak turun, uang mereka habis untuk potongan-potongan, maka mereka tidak lagi punya banyak kesempatan untuk belanja. Lalu Pak Jokowi dan juga pemerintah yang ada di sana, kalau memang tujuannya untuk memberikan tabungan perumahan bagi rakyat, sekarang kita hitung, seandainya misalnya ada seorang warga dia punya penghasilan 10 juta rupiah, dipotong 3%, maka dalam setahun dia hanya bisa mendapatkan tabungan 3,6 juta. Sekarang kalau dia ingin punya rumah seharga katakanlah 300 juta, maka butuh waktu berapa puluh tahun untuk dia menabung. Dan apakah mungkin dia bisa mendapatkan kemudian rumah dengan harga seperti itu? Artinya, kalaupun dia menabung, maka butuh waktu yang sangat lama. Kemudian, yang harusnya diingat oleh pemerintah bahwa sebetulnya persoalan warga yang memang banyak belum punya rumah, belum punya hunian yang layak, bukan karena sekedar kemudian harga rumah itu semakin mahal, tapi yang pertama karena memang ekonomi sekarang macet berputar sehingga kemudian menyebabkan penghasilan warga juga menurun. Lalu yang kedua, ini jangan lupa bahwa ternyata banyak korporat, banyak para pengusaha, para konglomerat yang mereka menguasai lahan di tanah air, sehingga mereka kemudian yang punya otoritas lebih kuat untuk kemudian membangun dan menjual properti ataupun lahan menurut kehendak mereka. Jadi ini persoalan yang jelimet dan rumit, termasuk di dalamnya ada konglomerasi, ada penguasaan lahan oleh segelintir orang yang tidak adil, tapi kemudian diselesaikan dengan cara memungut pungutan, mengambil pungutan yang menambah berat beban pengeluaran masyarakat. Jadi ini tidak adil dan sangat menyusahkan masyarakat. Setuju kan teman-teman? Tapera, tabungan perumahan rakyat yang diplesetkan oleh netizen menjadi tambah penderitaan rakyat, ya. Karena netizen merasa bahwa adanya program ini, ya, ini semakin membebankan yuran bulanan, ya, di mana gaji dari para karyawan baik negeri ataupun swasta sudah dipotong dengan berbagai macam hal, ya, dari pajak, kemudian ada jaminan sosial dan lain-lain. Kini ditambah lagi dengan tapera ini, ya. Jadi ya lumayan lah, ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Didi tadi, misalnya Anda mempunyai gaji 5 juta, dipotong 1 juta sekian, ya, sehingga yang kita terima nanti tinggal 3,9 jutaan, ya. Apalagi yang di bawah gaji UMR tentu menjadi beban tersendiri karena harus mendapatkan potongan lagi, guys, ya. Nah, ini merupakan kebijakan baru, guys, ya, dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024, ya. Dan ini sudah ditekan langsung oleh Pak Jokowi tanggal 20 Mei 2024, ya. Jadi sebesar 3% dari upah atau gaji kita, guys, ya. Dan peraturan ini saya terus terang kaget, ya. Tiba-tiba muncul, guys, ya, tanpa melibatkan rakyat, tanpa berkoordinasi, tanpa bermusyawarah, tanpa ada informasi sebelumnya. Tapi tiba-tiba ya langsung muncul aja gitu, ya. Ya, pemerintah dengan suka-sukanya membuatkan peraturan baru ini tanpa mengkaji atau tanpa melihat bagaimana kebutuhan masyarakat, terutama kelas menengah ekonomi ke bawah, guys. Ya, terutama orang-orang yang berpenghasilan kecil, ya, dengan tanggungan-tanggungan bulanan yang sangat banyak, ya. Menurut saya, ya, kalau memang toh rakyat belum memiliki rumah, ya, warga negara Indonesia belum memiliki atau belum mampu beli rumah, ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan, ya. Tinggal dulu dikontrakan atau di kos-kosan sambil mereka menabung, ataukah mereka mencari atau mengembangkan income mereka hingga suatu saat mereka bisa membeli rumah atau menyicil rumah, ya. Tidak bisa kita memaksakan dari gaji yang kecil atau gaji yang seadanya, ya, apalagi yang orang menerima gaji itu pas-pasan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, guys, ya. Oke, guys, bagaimana menurut kalian? Apakah program ini bermanfaat atau kalian setuju dengan program ini? Tapi dari banyak artikel yang saya temui, kebanyakan, ya, para buruh menolak program dari pemerintah ini, guys, ya.
Oke, kita akan melihat komentar dari netizen yang lain berikut ini. Jokowi wajibkan gaji pekerja hingga PNS dipotong 3% buat iuran tapera. Ini menarik nih. Gaji udah kecil masih dipotong, gimana ceritanya? Tapi tapera ini apa sih? Apakah tapera singkatan dari tabungan penyusah rakyat? Bukan nih. CNBC dan CNN. Ternyata tapera ini singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Jadi ini program yang dibikin sama pemerintah supaya rakyat-rakyatnya pada punya rumah. Jadi saya pikir yang harus bayar cuma pekerja swasta doang. Ternyata enggak. Semuanya harus bayar. Dari PNS, ASN, pejabat, nelayan, sampai freelancer juga kena. Intinya selama kamu dapat gaji, nanti gaji kamu akan dipotong 3%. Nah, kalau kamu pekerja swasta, baru deh dipotongnya 2,5%. Karena 0,5%-nya akan dibayarin sama perusahaan. Ini tertulis di PP nomor 21 tahun 2024. Jadi intinya, siapapun yang dapat gaji akan dipotong 3% sama pemerintah, supaya bisa punya rumah. Mulia banget ya pemerintah kita. Saya ngefans dari dulu. Tapi, saya bingung sama hitung-hitungannya. Kalau orang yang gajinya sebulan 5 juta, berarti dipotong 150.000. 150.000 kali 12 bulan sama dengan 1,8 juta. Berarti setahun kekumpul 1,8 juta buat tapera. Dikali 20 tahun baru 36 juta. Rumah apaan 36 juta? Rumah burung. Tapi saya kan nggak pinter matematika, jadi bisa aja saya salah. Kalau menurut kau gimana? Apa pendapat kamu tentang potongan tapera ini? Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya perwakilan dari 01 dan 03. Mewakili masyarakat 01 dan 03. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dikhususkan buat pendukung 02 supaya mereka yang nabung di Bapera, kami nabungnya itu di celengan aja Pak atau di bank. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu kami tuh sakit hati, belum bisa move on kalau Pilpres. Jadi kita khususkan aja itu buat 02 ya Pak. Tolong saya nih Pak. Gaji kita bakal dipotong lagi 3% sama pemerintah. Mungkin buat kalian yang kerja dan berpenghasilan udah tahu potongan PPh 21, iuran BPJS langsung dipotong dari gaji kalian kan. Nah, bakal ada tambahan potongan lagi dari gaji kalian sebesar 3% buat sebuah program yang namanya tapera. Siapa aja yang bakal dikenakan potongan tapera 3% ini? Yaitu seluruh pegawai negeri, aparatur sipil negara, dan pegawai swasta yang berpenghasilan minimal UMR dan juga para freelancer. Jadi kalau gaji kalian minimal UMR ke atas ya siap-siap aja ada tambahan potongan gaji sebesar 3%. Pertanyaan besarnya, apa itu tapera dan buat apa fungsinya? Jadi guys, tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat. Gue jelasin intinya aja ya. Intinya masyarakat Indonesia kalangan menengah yang berpenghasilan minimal UMR dan ke atasnya disuruh gotong royong buat patungan. Yang dimana hasil patungannya ini bakal dikasih ke masyarakat berpenghasilan rendah. Buat apa bang? Buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa kredit rumah atau bangun rumah dengan cicilan yang ringan. Ini literally asas gotong royong satu Indonesia buat masyarakat berpenghasilan rendah supaya mereka bisa punya tempat tinggal layak walaupun emang agak dipaksa buat ikutan. Kalau misalnya kalian nanya ini kayak sedekah ya, enggak juga. Soalnya gaji kita yang dipotong 3% tiap bulan itu bakal dikembaliin lagi ke kita setelah kita berusia 58 tahun, menganggur atau nggak kerja selama 5 tahun berturut-turut atau MD. Tapi serius gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Kalian setuju atau enggak dan alasannya kenapa? Gaji kita bakal dipotong lagi 3% sama pemerintah. Mungkin buat kalian yang kerja dan berpenghasilan udah Oke gas, makan ubi bau gas, cus baunya, kayak gas pajak lagi. Hahaha, aku puas banget ya. Nanti bakal ada juga pajak dari setiap gaji, PNS dan swasta dan UMR 3% dipotong untuk program tapera, taper itu loh. Program perumahan untuk rakyat jelatan. Kamu aja nggak punya rumah, kamu aja kos-kosan, susah makan, gaji UMR empot-potan, dipajakin pula untuk bantu orang yang nggak jelas. Kamu aja nggak punya rumah, dipotong 3% untuk bantu orang lain. Kalau kamu sudah punya rumah, udah mapan, gaji 50 juta, ya nggak apa-apa 3%. Ini mah orang susah dipajakin. Kayak orang-orang kerja di minimarket atau di mall sebagai pelayan, UMR, potong 3%, gede loh. Dan ini mencerminkan bahwa kerajaan tahu bahwa prediksi negara Wakanda ini bakal susah. Makin banyak orang kismin. Kalau negara sehat dan prediksinya memang pertumbuhan ekonomi bakal 8%, 10%, nggak perlu dipotongin pajak 3% untuk nolong orang kismin karena si kisminnya itu sudah punya gaji gede, kita semua punya gaji gede, bisa nyicil rumah sendiri tanpa harus minta bantuan.
Di situ titiknya. Tapi oke gas kan lihatnya, kita harus menolong gotong royong orang miskin. Tapi dari segi ekonomi ini prediksi bahwa kerajaan sudah lihat bahwa bakal numpuk lagi lebih banyak orang susahnya. Makanya dibikin program ini untuk menyelamatkan mukanya. Supaya kelihatan bekerja dan berhasil. Tapi saya curiga nanti mereka untuk mengakses uang tersebut untuk pinjaman untuk bikin rumah gubuk di pinggir kali bagaimana? Dipersulit, pakai persyaratan lagi panjang-panjang, lebar. Gue curiga ini adalah pajak untuk bangun IKN untuk para pejabat di sana. Karena tidak ada investor yang mau bangun IKN dari luar negeri itu nggak ada satupun, mau Arab kayak Inggris, Eropa nggak ada yang mau. Karena proyek zong. Makanya mereka berpikir bagaimana untuk membangun rumah mereka itu di IKN dengan cara seperti ini. Itu dugaan saya. Karena tidak ada alasan. Biarkanlah rakyat memiliki gaji yang utuh yang gede. Dan mereka menentukan rumah seperti apa, kapan. Dan mereka bisa mencicil rumah dengan uang mereka. Yang pakai bantuan-bantuan. Dan andai kata ada bantuan, itu memang program amal. Dari Kementerian Sosial. Yang benar-benar membutuhkan. Aduh, ini benar-benar zong banget deh, amsyong banget dah. Saya rasa kasihan banget loh bagi orang yang gajinya kecil, dipotong lagi, potong lagi, potong lagi. Tapi kan sesuai dengan pilihan kamu, oke gas. Kalau aku sih oke-oke aja. Cuma kasihan aja rakyat kecil. Kalau rakyat kecil duitnya sedikit dan ngutang kan ya mereka akan bermasalah dan akan pinjam uang lagi, kasih masalah ke orang lain. Masa orang nggak punya rumah suruh bantu orang lain yang tidak punya rumah? Sedangkan mereka sendiri nggak punya rumah. Di situ gue nggak ngerti filosofinya. Gue nggak ngerti. Kalau lo udah punya rumah, apartemen rumah baru, mungkin dipajakin karena lo gajinya udah gede, 50-100 juta. Tapi kalau masih UMR, ya ngapain dipajakin? Itu kan sadis. Oke gas lah, gue makan ubi dulu, mau bau kentut. Aduh baunya banget, ubi cilembrat. Prot. Jadi gini ya, ada sebuah negeri yang bernama Wakanda. Di dalam negeri Wakanda ini ada kota yang namanya Konoha. Dulu dia ini statusnya ibu kota. Tapi sekarang karena ibu kotanya dipindah, status kota Konoha jadi nggak jelas. Terus mau nggak mau ya bikin undang-undang baru untuk kota Konoha ini. Sampai di sini udah paham ya? Nah, ide yang pertama dari Presiden Wakanda, dia mau milih sendiri gubernur kota Konohanya. Kayaknya sih tuh biar bisa langsung nunjuk anaknya buat jadi gubernur Konoha. Nah, nggak lama langsung pada heboh dengan banyak penolakan di mana-mana. Terus Presiden Wakandanya ini ngide yang kedua. Dia nyoba pakai tangan parlemen, pakai bawa-bawa nama parlemen untuk ngasih pilihan 2 nama dari orang-orang rekomendasi dia sendiri. Habis itu dia minta tolong ke parlemen untuk pilihin 1 nama tandingannya yang udah pasti kalah kalau ngelawan orang pilihannya. Ternyata cara yang kedua ini ketahuan sama seorang profesor. Komplainlah dia. Terus disambut oleh masyarakat yang juga ikutan komplain. Pokoknya gubernur kota Konoha harus dipilih melalui proses pilkada. Ya sudah, karena udah ketahuan lagi, dia nyuruh anak buahnya untuk kasih statement ke publik biar nggak melebar. Nah, karena ide yang pertama dan kedua itu gagal, dia ngeluarin keputusan. Ya sudahlah, gubernur Konoha biar dipilih rakyat aja. Tapi dia harus berada di bawah wewenangnya wakil presiden. Kalau kayak gini mah sama aja gubernur kota Konoha nggak boleh orang yang ada di luar circle-nya dia. Tapi kan idenya kalau Konoha mau dipegang sama wakil presiden itu bukan idenya Presiden Wakanda. Lah, yang ngusulin kan menterinya Presiden Wakanda. Emangnya lu pikir menterinya itu jalan atas arahan dari mana kalau bukan dari arahan presidennya Wakanda? Masih ingat gak tuh? Katanya Presiden Wakanda waktu ngelantik para menteri-menterinya. Tidak ada visi menteri, tidak ada misi dari menteri. Yang ada hanyalah visi misi dari Presiden Wakanda. Jadi kalau menterinya ngeluarin ide itu, ya itu asalnya dari Presiden Wakanda.
Ya, kira-kira begitulah kelakuan Presiden Wakanda supaya anak, cucu, cicit, cecet, cocotnya bisa kebagian jabatan di negeri Wakanda. Itu parah gak sih kayak begitu? Jadi, yuk kita sama-sama ngebantu rakyat Konoha untuk menolak RUU yang bertentangan dengan demokrasi di negeri Wakanda. Oke? Apa lo? Yang bikin ekonomi suatu negara itu bisa maju bukan startup, bukan e-commerce, bukan UMKM. Kalau kita belajar sejarah 60 tahun ke belakang, pertumbuhan ekonomi Jepang, Korsel, Taiwan, Cina itu punya pola yang sama, yaitu memperbanyak manufaktur atau pabrik. Jepang jadi negara yang hebat, jadi bangsa yang hebat itu karena ribuan pabriknya. Ya, ada Panasonic, ada Hitachi, terus Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Korea itu punya Hyundai, punya Samsung, dan lain-lain. Cina, ya produk di rumah lu juga kebanyakan pasti made in China kan. Ah itu mah Asia doang kali bang, kalau Eropa mah bukan pabrik kali penopang ekonominya. Coba kita lihat ya, Jerman punya BASF, punya BMW, punya Gigafactory. Prancis punya Airbus, Renault. Amerika punya Intel, punya Boeing. Bahkan ya, revolusi industri yang bermula di Inggris itu penyebabnya adalah ya karena pabrik. Dan salah satu negara di ASEAN ya, di Asia Tenggara yang paling banyak pabriknya itu adalah Vietnam. Ingat kata sandinya ya, pabrik adalah kunci. Makanya kenapa Vietnam diprediksi jadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan. 10 tahun terakhir, ekonomi Vietnam itu mencapai 7%. Ini pencapaian yang sangat bagus ya. Bahkan Apple tuh juga mau invest ke Vietnam dengan investasi sebesar 255 triliun. Dan ini benar-benar bikin pabrik Apple raksasa loh. Indonesia boro-boro pertumbuhan ekonomi 5% aja udah bersyukur. Apple pun cuma invest 1,6 T. Itu pun cuma bikin Apple Academy, bukan pabrik beneran. Ya sebenarnya kalau kita perhatiin, kebijakan ekonomi Vietnam itu kurang lebih sama kayak kebijakan ekonomi di Indonesia. Pertama itu mempermudah dan mempercepat izin investasi. Kedua, menyediakan lahan industri supaya lancar jalur distribusinya. Dan yang ketiga itu ngasih insentif biar investor itu semakin menarik untuk taruh uangnya di Vietnam. Nah, tapi ada beberapa hal yang dilakuin Vietnam tapi nggak dilakuin sama Indonesia. Yang pertama adalah rajin bangun infrastruktur. Yang kedua itu alokasi budget buat pelatihan SDM. Yang ketiga itu pejabatnya gercep banget, sat-sat. Terus stabilitas politiknya tuh bagus banget ya di Vietnam. Dan yang terakhir itu nggak direcokin sama SJW. Tahu SJW itu apa? Social Justice Warrior. Yang suka koar-koar, jangan bangun pabrik soalnya menimbulkan polusi, jangan bangun pabrik karena merusak habitat alam liar. Ya maksud gua kocak aja gitu loh. Di sisi lain lu komentar soal begitu, tapi di sisi lain lu juga menyalahkan pemerintah atas ketidakmampuan mereka dalam membuat Indonesia ini menjadi negara dengan ekonomi yang maju. Ini kan kontradiktif ya. Ya sebenarnya Indonesia juga nggak usah belajar jauh-jauh lah, belajar ke Korsel lah, ke Jepang lah, ke Cina lah. Kita punya tetangga kok yang keren banget, Vietnam ini. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih investor itu demen banget naruh uangnya di Vietnam? Yang pertama, lokasinya itu deket sama Cina ya. Jadi kalau negara deket sama Cina itu jalur distribusinya itu lebih gampang, aksesnya itu lebih mudah untuk kemana-mana. Dan yang kedua itu kawasan industrinya tertata rapi. Yang ketiga tadi birokrasinya itu sat-set. Yang keempat biaya pekerjaannya tuh murah tapi skillnya tuh mantep. Dan yang terakhir adalah nggak ada ormas. Politik Vietnam itu persis banget kayak Cina, benar-benar stabil banget dan nggak ribet, nggak banyak tuntutan dan lain sebagainya. Mungkin karena mereka itu bukan menganut demokrasi ya. Dan pemerintah Vietnam itu juga pro bisnis dan investasi asing. Coba kalau Indonesia ada investasi dari Cina langsung koar-koar. Kita anti asing, jangan terima uang dari Cina. Masalahnya ya, tahun 2022 kemarin, sumbangan pabrik, sumbangan manufaktur terhadap PDB negara itu turun 18%. Ini menandakan kalau manufaktur kita itu belum cukup kokoh untuk menopang perekonomian negara. Ya tapi untungnya ya, di sisi lain kita itu punya keunggulan yang gak dimiliki sama Vietnam. Yaitu kita mendominasi batu bara, minyak sawit,
dan mineral-mineral lain. Ya kita mesti fokus aja ke situ. Karena kalau kita mendominasi komoditas ini, kita jadi punya bargaining power di mata negara-negara ASEAN dan juga punya potensi untuk jadi negara maju. Negara kita Indonesia ini negara yang kaya raya, ya. Tongkat jadi tanaman, ya. Dan banyak sekali kekayaan alam, batu bara, mineral, ya. Kita juga kaya raya nikel, sawit, hasil laut, emas, tembaga, dan wah, masih banyak yang lain. Kita kaya raya. Kaya raya sekali negeri kita, saking kayanya guys ya. Untuk bikin rumah buat rakyat harus dari hasil patungan. Harus buat program tapera, potong gaji rakyat, ya. Kita semua patungan untuk buat rumah guys. Saking kayanya kekayaan alam di negeri kita. Dan kenapa ya pemerintah kita itu tidak mau bagaimana bekerja untuk mengelola kekayaan alam kita ini agar mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga untuk membangun rumah bagi masyarakat tidak perlu rakyat harus dibebani dengan potongan tapera ini sebesar 3%. Ya tinggal bangun aja gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa? Apakah kekayaan alam kita ini disedot, dinikmati hanya untuk oknum-oknum pejabat, oknum-oknum tertentu? Jangan sampai benar ya apa yang disampaikan atau apa yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Kalau dari sektor pertambangan kita berhasil menutup celah-celah korupsi, masyarakat Indonesia walaupun tidak bekerja sekalipun tiap bulan bisa mendapatkan kurang lebih di atas 10 juta secara cuma-cuma atau secara gratis. Betapa ngerinya kekayaan alam kita disedot hanya untuk dinikmati oknum-oknum tertentu. Ya nggak heran lagi guys ya, 271 triliun hilang dan hanya dinikmati oleh Harvey Moise dan Sandra Dewi. Oke guys, bagaimana pendapat kalian mengenai program tapera ini? Ya tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi. Salam tapera, tambah penderitaan rakyat.